Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaid Mulia Almeida dengan NPM 3323 110016 ingin mempresentasikan tentang teori Carl Rogers. Yang pertama, siapa itu Carl Rogers? Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien atau client-centered. Rogers kemudian menyusun teorinya dengan pengalaman sebagai terapis selama bertahun-tahun. Teori Rogers mirip dengan pendekatan Freud, tetapi pada hakikatnya Rogers berada dengan Freud karena Rogers menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik atau sehat. Dengan kata lain, Rogers memandang kesehatan mental sebagai proses perkembangan hidup alamiah, sementara kejahatan dan persoalan kemanusiaan lain dipandang sebagai penyimpangan dari kecenderungan alamiah. Biografi Carl Rogers. Beliau lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika, dan meninggal pada 4 Februari 1987 di La Jolla, California, Amerika. Ia mengenyam pendidikan Seminar Teknologi Union, Universitas Washington, Madison, Dexter College, Columbia University. Beliau juga memiliki anak, yakni Natalie Rogers dan David E. Rogers. Orang tua beliau adalah Julia M. Cushing, Walter O. Rogers. Saudara kandungnya ada Walter Cushing Rogers. Teori Rogers bersifat klinis berdasarkan pengalaman bertahun-tahun menangani kliennya. Dia mempunyai kesamaan dengan Freud, misalnya juga sama dengan Freud adalah bahwa teorinya adalah kaya dan matang, dipikirkan dengan matang dan ketat secara logika dengan penerapan yang luas. Namun, tidak sama dengan Freud adalah kenyataan bahwa Rogers memandang manusia pada dasarnya baik atau sehat, atau paling tidak jahat atau sakit. Dengan kata lain, ia melihat kesehatan mental sebagai perkembangan normal kehidupan, melihat penyakit mental, kriminalitas, dan masalah kemanusiaan lainnya sebagai distorsi dari kecenderungan alamiah tersebut. Yang juga tidak sama dengan Freud adalah kenyataan bahwa relatif sederhana. Rogers memberitahu bahwa organisme mengetahui apa yang baik bagi mereka. Evolusi tentang memberi kita indera rasa, diskriminasi, dan kita perlukan ketika kita lapar, kita menemukan makanan. Bukan seorang makanan, tapi makanan yang rasanya enak. Makanan yang rasanya tidak enak kemungkinan besar basi dan busuk. Secara naluriah, hal kita hargai adalah penghargaan positif. Istilah umum Rogers untuk hal-hal seperti cinta, kasih sayang, perhatian, pengasuhan, dan sebagainya. Jelas sekali bahwa bayi membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Faktanya, mungkin saja mereka mati tanpanya. Mereka tentu saja gagal untuk berkembang, yaitu mendapat menjadi semampu mereka. Keganjilan. Aspek keberadaan Anda didasarkan pada kecenderungan aktualisasi, mengikuti penilaian organisme, membutuhkan dan menerima penghargaan positif terhadap diri sendiri. Rogers menyebutkan sebagai diri sejati, jika semuanya berjalan dengan baik, Anda akan menjadi Anda. Di sisi lain, ketika masyarakat kita tidak selaras dengan kecenderungan aktualisasi dan kita dipaksa untuk hidup dengan kondisi nilai yang tidak sejalan dengan penilaian dan hanya menerima penghargaan positif dan harga diri bersyarat kita justru mengembangkan diri yang ideal. Secara ideal, Rogers menyarankan sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang selalu berada di luar jangkauan kita, standar yang tidak dapat kita penuhi. Kesenjangan antara diri sejati dan diri ideal
aku, dan aku seharusnya disebut keganjilan. Semakin besar kesenjangan, semakin banyak keganjilan. Semakin banyak keganjilan, maka semakin banyak penderitaan. Kemudian ada pertahanan. Ketika kita menghadapi situasi yang mengancam, kita merasakan cemas. Kecemasan adalah sinyal yang menunjukkan bahwa ada masalah di depan, bahwa kita harus menghindari situasi tersebut. Kita berada secara psikologis dengan menggunakan pertahanan. Gagasan Rogers tentang pertahanan ada dua, yakni penyangkalan atau menghalangi sama sekali situasi yang mengancam. Yang kedua ada distorsi persepsi atau penafsiran ulang terhadap situasi sehingga tampak tidak terlalu mengecam. Berikutnya, orang yang penuh fungsi. Rogers mendeskripsikan orang yang sehat, istilahnya adalah berfungsi dengan penuh, yakni mencukupi sebagai kriteria atau kualitas berikut. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman, mampu menerima kenyataan termasuk perasaannya. Perasaan merupakan bagian penting dari keterbukaan karena perasaan menyampaikan nilai organisme. Yang kedua, kehidupan eksistensial. Kita tidak hidup di masa lalu atau di masa depan. Yang satu sudah hilang dan yang satunya belum terjadi apa-apa. Saat ini adalah satu-satunya realita yang kita miliki. Yang ketiga, ada kepercayaan organisme. Kita harus mempercayai diri kita sendiri, melakukan apa yang dirasa benar, apa yang dirasa wajar. Yang keempat, ada kebebasan pengalaman. Kita merasa bebas ketika pilihan tersedia bagi kita. Orang yang berfungsi penuh mengakui perasaan kebebasan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang kelima, ada kreativitas. Melalui kreativitas dalam bidang seni atau ilmu pengetahuan, melalui kepedulian sosial dan kasih sayang orang tua, atau sekedar melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Berikutnya ada terapi. Carl Rogers terkenal karena kontribusinya terhadap terapi. Terapinya telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Dia awalnya menyebutkan non-direktif karena dia merasa bahwa terapis tidak seharusnya memimpin klien, melainkan berada di sana untuk klien sementara klien mengarahkan kemajuan atau tujuan terapi. Yang sama terjadi dalam terapi jika kemandirian atau otonomi, kebebasan dengan tanggung jawab adalah apa yang Anda bantu untuk dicapai klien, maka mereka tidak akan mencapainya jika mereka bergantung pada Anda, sang terapis. Mereka perlu mencoba wawasan mereka sendiri. Dalam kehidupan yang nyata di luar kantor terapis, pendekatan otoriter terhadap terapi mungkin tampak berhasil pada awalnya, namun pada akhirnya hanya menciptakan orang yang bergantung. Terapis juga memberitahu apa aja yang telah dikomunikasikan klien. Seringkali orang yang berada dalam kesusahan mengatakan hal-hal yang tidak mereka maksudkan karena rasanya tidak enak untuk mengatakannya. Namun, refleksi harus digunakan dengan hati-hati. Banyak terapis pemula menggunakannya tanpa berpikir atau merasakan, dan hanya mengulangi setiap kalimat yang keluar dari mulut klien. Radical harus datang dari hati, harus tulus dan selaras. Yang membawa kita pada persyaratan terkenal Rogers sebagai terapis. Rogers merasa bahwa seorang terapis agar efektif harus memiliki 3 kualitas yang sangat istimewa, yakni kesesuaian atau keaslian kejujuran terhadap klien. Yang kedua, empati atau kemampuan yang merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Dan yang ketiga, rasa hormat kepada klien. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari teori Carl Rogers dari saya. Mungkin banyak salah kata, salah pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.